Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berjumpa melewati video ini atau langsung bertatap muka. Kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya langsung saja di dalam video ini. Saya diberi materi atau tugas akhir dari dosen pengampu kami, Ibu Hafriza Dewianti, MPD. Judul pembahasan kita kali ini, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Langsung saja. Merujuk pada penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam bidang ilmu, pengetahuan dan etika, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya memberikan kerangka dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi sumber nilai yang dapat membimbing pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan pedoman etika dalam bertindak. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai yang dapat diadaptasikan dalam diterapkan dalam bidang ilmu dan sistem etika. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana masing-masing sila dalam Pancasila dapat dijadikan dasar pengembangan ilmu, pengetahuan dan sistem etika. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali ke sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Pengembangan ilmu, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan menekankan pada keseimbangan antara rasionalitas dan superioritas. Sila pertama mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus dipraktekkan dengan memperhatikan aspek moral dan spiritual, bukan hanya sekedar orientasi, bukan pada mencapai teknis atau pragmatis semata. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan keyakinan masyarakat Indonesia yang multikultural. Contoh singkatnya, kita buat contoh singkat penerapan dalam ilmu kedokteran kita buatnya. Misalnya ini, ilmu pengetahuan harus tetap berlandasan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Misalnya prinsip do no harm, jangan melakukan kerugian, dapat dilihat sebagai bagian dari aplikasi sila pertama yang mendorong dokter untuk tidak hanya mengandalkan teknik medis, tetapi juga mempertimbangkan dampak spiritual dan moral terhadap pasiennya. Tetapi juga mempertimbangkan dampak spiritual dan moral terhadap pasiennya. Saya ambil dan saya kutip dari
Kiai Haji Dewantara, seorang tokoh pendidik, ya, pendidik Indonesia. Ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk meningkatkan martabat manusia. Ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, kata Kiai Haji Dewantara. Meningkatkan martabat manusia juga. Nah, bukan hanya sekedar kemajuan teknologi tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Bila beliau juga menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan moralitas agama dalam pendidikan. Nah, ilmu akan sempurna bila ada moral agama dalam pendidikan. Kita lanjut ke sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan ilmu. Sila kedua mendorong pengembangan ilmu yang adil dan beradab, di mana semua ilmu pengetahuan yang dikembangkan harus memberi manfaat bagi semua lapisan, bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi. Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia dan moralitas, dan menghormati martabat setiap individu tanpa melihat ras, agama, atau latar belakang sosial. Nah, contoh kita ambil penerapan dalam ilmu sosial dan politik. Pengembangan kebijaksanaan harus mengedepankan keadilan sosial. Misalnya nih, dalam sistem pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya dilakukan dengan tujuan menciptakan berkualitas tanpa membandingkan status, menyamakan status ekonomi dan sosial mereka. Nah, saya ambil lagi dari Dr. Sultan Takdir Alis Jambana. Beliau mengatakan beliau seorang tokoh Indonesia juga, berpendapat bahwa kemanusiaan yang beradab mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Beliau menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang tidak hanya memperhatikan aspek-aspek atau aspek teknis tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan moral dalam penerapannya. Baik, kita lanjut. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pengembangan ilmu. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan harus diterapkan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Karena saking banyaknya bermacam-macam agama di Indonesia, suku, ras, dan golongan lainnya. Ilmu pengetahuan seharusnya menjadi alat untuk memecahkan masalah nasional dan menciptakan rasa kebersamaan, bukan untuk memecah belahkan. Nah, kita beri contoh biar lebih paham tentang penerapan ilmu. Misalnya dalam ilmu sosial, pengembangan teori-teori yang mendukung inklusivitas dan integrasi bangsa sangat penting katanya. Hal ini juga mencakup pengembangan kebijaksanaan publik yang mengedepankan kurikulum
dan keharmonisan sosial, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pendapat tokoh saya ambil dari Bung Karno, Soekarno. Dia berprinsip berkata, seiring mengungkapkan bahwa persatuan Indonesia adalah kunci utama untuk membangun bangsa. Kunci utama itu adalah persatuan Indonesia. Menurutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk memperkuat persatuan bangsa dan mempercepat kemajuan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, kata Bung Karno. Soekarno, yakni Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kita lanjut. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat membahas tentang pengembangan ilmu. Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi dalam pengambilan keputusan ilmiah dan kebijaksanaan publik. Pengembangan ilmu pengetahuan harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan mufakat untuk mencakup kebijaksanaan bersama, serta memberikan ruang bagi berbagai pandangan dan kepentingan yang adil dan yang berada di masyarakat. Contoh, dalam bidang kebijaksanaan publik, misalnya pembentukan kebijaksanaan yang melibatkan riset ilmiah seharusnya melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, akademisi, dan ahli. Kebijaksanaan yang dihasilkan diharapkan dan mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat, serta memperhatikan keadilan sosialnya. Kita lanjut, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan ilmunya. Sila kelima menekankan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengurangi ketimpangan di masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk mengatasi masalah, bukan mencari masalah. Misalnya mengatasi masalah, misalnya kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Nah, saya ambil dari tokoh Muhammad Hatta. Beliau salah satu founding father Indonesia, menyatakan bahwa keadilan sosial adalah tujuan utama negara Indonesia. Keadilan sosial, kita garis bawahi, keadilan sosial adalah tujuan utama negara Indonesia. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan sosial, bukan malah memecah belah, tapi mencari kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat. Nah, dengan memperhatikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Di Indonesia ini banyak sumber daya alam. Secara keseluruhan, Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan sistem etika. Nilai-nilai dalam Pancasila mengarahkan kita untuk tidak hanya mengejar kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan implikasi moral, implikasi moral dan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Baik, ilmu pengetahuan yang berkembang dalam teknologi Pancasila harus mampu mendukung
tercapainya kesejahteraan sosial, keadilan, dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan adapun moral etika, konsep-konsep etika, yakni ada dua, etika sendiri dan etiket. Ya, etika itu ialah moral bersangkutan tapi beda makna. Etika ialah berarti moral. Kita baik kepada orang tapi dari hati, bukan pandang bulu. Contohnya kita ambil ketika kita di jalan, melihat seseorang yang lagi kesulitan atau lagi membutuhkan pertolongan, entahnya mogok, hendaknya kita bantu, kita dorong, kita bawa ke bengkel bersama. Nah, itu etika. Sedangkan etiket adanya sopan santun terhadap sosial di masyarakat. Contohnya tuh ketika kita makan bersama, sebaiknya kita makan menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Itu etiket. Baik, terima kasih. Sampai sini saya pembahasan saya tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.